Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat Majelis Tarawih Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita sudah diberikan kesempatan, kesehatan, mudah-mudahan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kerinduan kita kepada Ramadan sudah sejak 2 bulan yang lalu, sejak Rajab dan Sya'ban, kita lantunkan dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balikna fi Ramadan. Alhamdulillah sampai kita ke Ramadan. Alhamdulillah pada malam ini kita memulai salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Hikmah ini. Dan bagi saya yang diberikan kesempatan oleh panitia pada malam ini mengawali rangkaian pengajian taklim Ramadan, saya kira bukan karena saya tergolong dalam deretan ustadz-ustadz yang mumpuni, yang mempunyai ilmu, tetapi karena usianya. Barangkali dalam jamaah kita ini saya sudah tergolong yang paling tua, termasuk di dalam kaitan dengan masjid kita ini. Alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangan sekarang, jumlah jamaah yang sedemikian rupa berlimpah dari atas ke bawah, sudah dibuat selasar penuh lagi, dan insya Allah terus menerus perkembangan Al-Hikmah ini akan terwujud sampai kepada yang dicita-citakan oleh karena usaha-usaha pengurus, masyarakat, jamaah semuanya. Mudah-mudahan Ramadan sekarang ini kita makin dikuatkan hati kita, membuka pintu-pintu rezeki dan yang akan kita nafkahkan, zakatkan, infakkan untuk melanjutkan ibadah dalam bentuk Masjid Al-Hikmah ini. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ada suatu tema atau cita-cita kita dengan Al-Hikmah ini di tengah pemukiman yang ada di sekitar kita ini, menjadi pusat pemberdayaan umat, the center of excellence. Itu cita-cita dari awal. Pada tahun 90-an saya kebetulan terlibat di dalam kepanitiaan pendirian masjid ini. Wah, di lingkungan kita ini belum ada masjid. Coba bayangkan kalau tidak ada masjid sekarang, bagaimana terjadinya perkumpulan berjamaah kita sekarang ini. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Di samping itu, sebagai saya yang mengikuti dari awal perkembangan kegiatan Al-Hikmah, alhamdulillah betul-betul patut kita syukuri. Di bidang pendidikan, segera setelah masjid ini selesai pada tahun 90, mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang belajar di amparan masjid kita ini, segera dibangun fasilitas pendidikan madrasah kita yang sekarang. Dan insya Allah terus menerus di bidang pendidikan akan berdiri lagi SD, SMP dan seterusnya. Siapa tahu one day dengan kegiatan kita bersama, kita akan melahirkan
kampus Al-Hikmah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula di kegiatan ekonomi, kegiatan sosial oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai orang yang sempat menyaksikan dari awal betul-betul sangat bersyukur. Mudah-mudahan semangat beribadah kita akan terus dikembangkan, ditingkatkan, sehingga cita-cita Islam sebagai agama yang benar, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, sebagai petunjuk hudan linnas bagi manusia, betul-betul akan terwujud, tergambarkan melalui kegiatan-kegiatan masjid seperti kita di Al-Hikmah ini. Sekaitan dengan tugas yang diberikan kepada saya oleh panitia dengan judul Ramadan Momentum Meningkatkan Kualitas Ibadah. Ini suatu tugas yang berat buat saya, karena saya bukan dari pesantren dalam pendidikan pendidikan umum, tetapi pengetahuan yang saya dapat selama jadi santri, lamanya kalau dari 90 sampai sekarang berapa tahun itu, udah berapa kali Ramadan yang saya lalui. Saya menimba ilmu dari kegiatan jamaah majelis taklim yang diselenggarakan selain dari Ramadan ini, pengajian subuh, pengajian setiap periode-periode tertentu, waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan. Alhamdulillah sangat besar manfaatnya dalam memberikan bekal kita ilmu. Tanpa ilmu kita, bagaimana kita melaksanakan agama Islam yang tinggi itu? Nah, dalam kaitan itu pula kualitas ibadah yang akan terbentuk makin lama makin baik melalui ibadah Ramadan ini sangat penting sekali, karena hakikatnya hidup kita ini adalah ibadah, sebagaimana diisyaratkan, dipesankan Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup kita ini, Allah menciptakan kita ini, manusia ini adalah untuk beribadah. Totalitas kehidupan itu adalah ibadah. Hanya saja kita pahami dari pelajaran-pelajaran kita peroleh, ibadah itu terbagi dua. Ibadah mahdhah, yaitu rukun Islam yang 5, arkanul Islam. Dan yang kedua, muamalah, yaitu profesi apapun di bidang apapun yang kita lakukan itu juga ibadah. Dua-duanya saling berkaitan melalui apa? Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan yang ditanamkan melalui ibadah-ibadah itu harus menjadi implementation, pengamalan di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu memang penting sekali kita fahami Ramadan ini sebagai suatu momentum, kesempatan meningkatkan kualitas ibadah kita itu, karena ibadah kita itu adalah akan menentukan kualitas hidup. Jadi kualitas keberagamaan melalui pengetahuan, praktek, dan keyakinan yang sungguh-sungguh itu akan menimbulkan kualitas manusia yang dicita-citakan oleh Islam. Bagaimana manusia yang dicita-citakan oleh Islam? Secara individu disebut khairun nas. Apa itu khairun nas? Anfa'uhum linnas. Coba, itu secara sendiri. Kalau secara berjamaah, secara bersama, khairu ummah. Secara berjamaah juga jamaah yang terbaik, kesatuan yang terbaik. Begitu mulianya cita-cita Islam. Dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam periode dakwah beliau, perjuangan beliau dari Mekah ke Madinah dalam 23 tahun, mulai sendiri, berhasil mewujudkan itu. Dalam periode Mekah, ini kaitan dengan bagaimana
peranan agama itu di dalam menyiapkan kualitas manusia yang akan melakukan fungsi-fungsinya di dalam kehidupan ini. Fungsi yang pertama tadi itu, tidak kujadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada. Jadi kita hamba Allah, Abdullah. Itu satu mission kita, misi kita. Yang kedua apa? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan ciptakan, jadikan di bumi itu khalifahku, wakil Tuhan untuk menyujudkan apa yang diinginkan Tuhan. Bayangkan betapa mulianya tugas manusia yang beriman itu beribadah dan jadi khalifahnya. Oleh karena itu, nah ini bagian yang kedua. Tadi bagaimana kaitannya dengan ibadah itu dengan puasa. Puasa meningkatkan kualitas ibadah kita, karena ibadah itu penting, adalah totalitas kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana Allah menyiapkan hambanya yang akan beribadah kepadanya dan akan menjadi khalifahnya, mewujudkan apa yang diinginkan Allah di muka bumi ini. Khalifatullah fil ard. Khalifah itu mandataris, wakil, tentu disiapkan, dididik. Oleh karena itu masalah yang penting adalah tarbiyah. Maka Ramadan ini selain dari meningkatkan kualitas tadi itu, tarbiyatul Ramadan. Sesungguhnya mohon difahami bahwa semua ibadah pokok tadi itu, mulai dari syahadat sebagai the entrance to Islam, pintu masuk Islam. Yang kedua adalah sholat. Sholat itu apa? Aqimis sholati li dzikri, supaya selalu berhubungan dengan Allah, spiritual communication. Bayangin selama oleh karena itu sholat itu sangat dinikmati dan intensif, karena hubungan komunikasi kita dengan Allah. Yang ketiga, shaum Ramadan. Apakah istimewaannya bulan Ramadan ini? Tarbiyah, peningkatan kualitas segala macam yang ada pada diri kita secara jasadiah. Siang kita mengendalikan diri dari makan. Kalau biasanya hari-hari biasa makan apa saja, tapi kita mengendalikan shaum Ramadan, mengendalikan diri dari makan-makan yang baik, yang di malam hari boleh makannya, di siang tidak. Tapi begitu semuanya itu tujuannya adalah agar secara jasadiah itu sumu tasihhu, kita menjadi sehat. Dan yang kedua, komponen rohaniah, akliyah. Selama bulan Ramadan, terutama di dalam membaca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Tetapi ya, untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, karena media pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu adalah melalui Al-Quran. Kita baca dalam 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang ngajarin manusia dengan kalamnya. Kalam itu apa? Al-Quran, wahyu Allah. Jadi kalau membaca Al-Quran, kita sedang belajar kepada Allah. Allah itu maha guru. Itu harus dirasakan gitu. Ketika kita membaca Al-Quran, kita ingin mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dapat pendidikan akal kita, jiwa kita, supaya mendapat pembekalan yang lebih baik, melaksanakan, mengamalkan Islam itu. Nah, jadi kaitan dalam tema yang tadi itu, betapa pentingnya kaitan Ramadan dengan kualitas akidah, bagaimana pentingnya proses tarbiyah. Tarbiyah dalam Islam itu yang paling baik, yang paling tinggi. Sayangnya tarbiyah di mana-mana, di sekolah-sekolah di negeri kita ini sekarang ini,
tarbiyah yang mengikuti sistem barat, sistem materialistis, sistem yang hanya nilai-nilai keduniawian saja, melupakan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga hasil didiknya bagaimana? Lihatlah fenomena manusia di Indonesia, di mana-mana suka perang, suka bermusuhan, tidak peduli kepada segala macam sikap-sikap yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tarbiyatul Islam yang dinamakan juga tarbiyah rabbaniyah. Konsep pendidikan Islam itu adalah mengutamakan nilai-nilai ketuhanannya di samping nilai-nilai lahiriahnya, nilai-nilai keduniaannya gitu ya. Keduanya itu. Nah, jadi terutama bapak-bapak, ibu-ibu, dalam rangka kaitannya Ramadan dengan pesan Ramadan dengan tarbiyah tadi itu, tolong menjadi perhatian kita pendidikan di keluarga kita. Di dalam surat Tahrim, surat 66 ayat 6, Allah berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau nilai-nilai ketuhanan itu lupa diajarkan kepada generasi kita, maka generasi yang akan datang itu akan menjadi generasi yang hanya melihat aspek materi duniawinya saja. Oleh karena itu, mari pada kesempatan Ramadan sekarang ini kita mencoba melengkapi diri kita, mereview diri kita, bagaimana pesan-pesan Islam itu melalui pelajaran Ramadan ini dapat kita terapkan mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, dan untuk masyarakat. Sehingga nilai-nilai Ramadan dalam nilai pendidikan berjamaah. Kapan kita bisa seperti ini setiap malam? Hanya di dalam bulan Ramadan. Demikian saja beberapa catatan saja. Mungkin tidak berupa ilmu pengetahuan, karena saya tidak punya modal untuk itu. Punya modalnya cuma ingatan di dalam belajar melalui taklim di masjid kita ini. Mudah-mudahan ke depan akan terjadi proses peningkatan terus-menerus, baik di dalam pembangunan fisik, sarana beribadah di lingkungan kita ini, Al-Hikmah ini, dan begitu juga program-programnya, sehingga betul-betul hikmah akan menghasilkan jamaah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Masjid Al-Hikmah sebagai pusat pemberdayaan umat di bidang akidah, ibadah, di bidang akhlak, dan juga di bidang ekonomi, di bidang sosial dan lain-lainnya. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.